pinjam duit, kemudian itu adalah Alobank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kalian, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang resmi pinjol-pinjol ini sudah masuk ke dalam SLIK OJK per September 2025. Nah, pinjol-pinjol apa saja yang terbaru saat ini kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, ada berita terbaru lagi ya. Ternyata bos dari Investri sudah menyerahkan diri dan sudah ditangkap. Yang sebelum-sebelumnya yang ditangkap karena melarikan duit dari para nasabah dan lender-lendernya. Kemudian dia menjadi CEO Vintage di Qatar sana dan akhirnya berhasil ditangkap. Nah, bagaimana dengan kasusnya ini? Apakah gagal bayar ini akan diteruskan ataukah semua yang gagal bayar akan ditanggung? Kita akan lihat. Tapi sejauh ini yang saya tahu, semua orang yang gagal bayar itu adalah tanggung jawab dari CEO-nya, dan CEO ini akan bertanggung jawab kepada lender, dan dari dan lender ini akan diselesaikan semua hutang-hutang para gagal bayar. Nah, berarti yang gagal bayar tenang saja, karena sebenarnya ditangkapnya CEO ini membuktikan bahwa hutang kita sudah lunas, insya Allah. Gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman ya, ada seorang teman yang membagikan dia dapat edaran dari Kredivo yang menyatakan bahwa Kredivo ini mau datang ke rumahnya, kemudian mengasih surat jalan, terus lagi disampaikan pada dia bahwa si DC ini mau mendahulukan bayarannya hutangnya kalian. Nah, nanti setelah didahulukan kalian akan bayar ke DC-nya. Nah, model yang seperti ini apakah modus terbaru? Apakah benar DC-nya bayar? Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Nah, seperti ini suratnya, kita bacakan dulu apa maksud dari DC-nya ini. Surat Kredivo, masa ngasih solusi mau bayarin tagihan terus mau ngambil barang buat jaminan, malah barang-barang saya mau dijualin sama dia. Nah, kalau udah model seperti ini, apakah benar DC-nya itu akan datang dengan cara mengambil barang-barang kita terus dia mau bayarin hutang kita? Kalau seperti ini bagaimana cara mengetahuinya bahwa memang DC itu mendahului hutang-hutang kita? Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi dipastikan ulang lagi, kalau ada DC yang model seperti ini, pastikan kalian tidak pernah meminta dulu bahwa DC yang mau membayarkan. Ya, kalau itu inisiatif DC, itu urusan DC, karena kita tidak pernah minta hutang kita dibayarkan. Mau itu dia kejar target, mau itu dia ini, itu urusan dia. Yang kedua lagi, kalau memang kalian merasa kasihanlah kan DC-nya udah bayarin, kalian pastikan lagi bahwa memang hutang kalian berkurang di aplikasi. Kalau DC-nya bilang nanti akan berkurang di aplikasi bu setelah 3 atau 4 minggu, jangan percaya. Ya, karena apa? Biasanya kita bayarkan hari ini, paling lama itu lusa terupdate. Biasanya kalau kita bayar hari ini, besok dia sudah update. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin DC. Khawatirnya sekarang DC banyak memanfaatkan, sudah tidak kejar target, jadi kejar kalian. Istilahnya dia membayarkan dulu hutang kalian, kemudian nanti dia meminta uang kalian. Padahal kenyataannya dia tidak pernah membayarkan hutang kalian. Jadi buat teman-teman semuanya, hati-hati buat modus seperti ini. Bukan 1-2 orang yang menginformasikan kepada saya sudah kena modusnya, bahkan DC-nya dikejar lagi, ternyata DC-nya sudah ganti nomor. Hati-hati sekali ya. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang teman yang udah galbay dari tahun 2019, galbay di Kredit Pintar dengan nominal 600.000. Ternyata dia cek hari ini, sebelum-sebelumnya dia udah cek tapi hutangnya tidak ada. Nah, kemarin dia cek per September atau Agustus, ternyata hutangnya ada. Nah, seperti ini informasinya teman-teman ya. Saya di tahun 2019 ada pernah nunggak pinjol APK Kredit Pintar 600.000. Kemudian perangkat HP dan nomor hilang. Kemudian saya cek SLIK tahun 2024 kemarin aman saja, tidak ada terdaftar di SLIK tunggakan saya. Pada saat September 2025 saya cek lagi, tiba-tiba muncul tunggakan di SLIK saya dari Kredit Pintar. Ini gimana ya? Kok bisa tiba-tiba muncul? Solusinya gimana ini? Kalau saya mau bersihkan nama saya, otomatis kalau dengan bunga pasti meledak itu. Nah, ini benar sekali teman-teman ya. Jadi ada beberapa kondisi yang namanya pinjol-pinjol besar.
Ya, pinjol besar saya informasikan mulai dari Kredit Pintar, Shopee, Kredivo, Tunaiku, Akulaku, Home Credit itu adalah kelompok pinjol-pinjol besar. Nah, pinjol-pinjol besar ini dia akan tetap mencatatkan hutang kita sekalipun kita galbenya udah lama. Ya, karena apa? Mungkin sulit bagi mereka untuk mencairkan asuransi ataupun memang mereka tidak mau menggunakan asuransi untuk gagal bayar. Tetapi ada juga sih sebagian yang sudah dilunaskan. Banyak, tapi hanya sekitar 100 orang itu paling hanya 10 orang saja yang terjadi. Nah, kalau udah model seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kalian bisa nego ya, langsung hubungin CS si Kredit Pintarnya, sampaikan saya mau bayar hutang saya tapi mau bayar pokoknya saja tanpa denda. Saya kehilangan aplikasi, tidak ada nomor teleponnya, bagaimana? Kalau seandainya diarahkan untuk bayar menggunakan virtual account, pastikan virtual account atas nama kalian atau atas nama perusahaan tersebut, dan minta surat lunasnya sebagai bentuk bahwa kalian sudah membayarkan hutang kalian. Nah, surat lunas itu biasanya dari pinjol hanya diberikan model seperti ini saja ya, atau ada pun surat resminya, dan itu pun kadang-kadang hanya beberapa pinjol saja. Biasanya hanya dalam bentuk kata-kata seperti ini aja sudah dianggap bahwa hutang kita lunas dan kita tinggal tunggu beberapa hari cek secara berkala di Slik OJK. Gitu teman-teman ya. Ya, tetapi kalau kalian tidak membayarkannya, tunggu saja. Karena biasanya hutang di bawah dari 1 juta, sabar. Kemungkinan besar nanti akan ada dihapus bukukan. Tapi itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, untuk yang seperti ini saya kembalikan lagi kepada kalian, apakah kalian mau menunggu ataukah tidak. Gitu teman-teman ya. Saat ini kan sudah saya informasikan per Agustus kemarin semua pinjol wajib mencatatkan hutang kita ke Slik OJK. Nah, ternyata banyak yang sudah menginformasikan kepada saya dan akan saya update buat kalian pinjol-pinjol yang sudah resmi mendaftarkan hutang kalian ke dalam Slik OJK. Yang pertama itu yang terbaru adalah Pinjam Duit. Kemudian itu adalah Alobank. Lanjut lagi Singa ID. Kemudian ada Modal. Kemudian Rucep, Cairin, Isi Cash, Shopee emang udah ya, Kredivo juga udah, Kredit Pintar, Tunaiku, kemudian Bantu Saku, Ivoji, Lumbung Dana, kemudian lagi yang terakhir itu adalah Modal Nasional. Nah, itu beberapa pinjol-pinjol yang diinformasikan teman-teman kepada saya yang memang sudah masuk ke dalam Slik OJK. Seandainya nanti kalian ngecek ternyata itu tidak masuk ke dalam Slik OJK, berarti silent aja. Ya, nggak usah keluar-keluar. Kenapa ya mbak nggak masuk ya mbak, kata mbak Desi kemarin masuk. Tenang aja, karena yang galbay itu bukan kalian, dan yang diurus sama pinjol juga bukan kalian. Biarkan aja dulu, berarti kita anggap hutang kita lunas. Ingat saja kuncinya, tidak masuk ke dalam Slik OJK berarti lunas. Kalaupun masuk ke dalam Slik OJK, tunggu saja. Kita lihat sampai berapa lama nama kita tercatat di Slik OJK, kecuali pinjol-pinjol besar ya, seperti Kredit Pintar, Kredivo, Tunaiku, biasanya dia akan lama mencatatkannya. Tapi dengan pinjol yang menengah ke bawah, kita akan lihat berapa lama mereka mampu mencatatkan nama kita di Slik OJK. Kita tunggu pergerakan mereka, mudah-mudahan saja dilunaskan oleh asuransi ataupun kebijakan perusahaan mereka, karena mereka ingin menarik investor masuk ke perusahaan mereka. Nah, kita tunggu saja update-nya teman-teman ya. Saya akan bagikan lagi informasi-informasi terbaru lagi buat kalian. Jadi yang masih galbay, sekalipun namanya masuk ke dalam Slik OJK, tidak jadi masalah. Sekalipun nama kalian saat ini buruk ataupun jelek, tidak juga jadi masalah. Yang penting kita lanjutkan hidup kita. Semangat lagi, bukan kalian saja yang galbay. Dan ingat, hari ini kita buruk seperti ini, bulan depan kita akan lebih baik lagi. Ya teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.